Gue belum lama meminang mobil ini ya. Di jalan tol, anjing, enak banget. Enak banget. Gofar manusia balik lagi di Sekutu Motif. Ini dia mobil ninja gua. Gak tau ninja apa enggak ya? Kayaknya akan gue kontenin sebelum dijual. Tapi gue mau jual enak banget. Kenapa enak? Karena Eropa. Pada akhirnya gue balik lagi ke Eropa. Gue balik lagi ke BMW. Ini dia mobilnya. Mobil pilihan gue adalah X5 25D diesel. Yang digadang-gadangkan dieselnya ini adalah sangat irit. Meskipun, nanti aja gue tahu. Ada meskipunnya tuh, irit meskipun. Nah, kita ngomongin BMW X5 2016. Ini lebar banget cuy, lebar banget. Lu bayangin ya, lebarnya 1930. Lebar tuh. Ini mirip-mirip sama GWM Tank 300 gua. Lebar. Jadi mobil ini tidak gang friendly. Ya bisa sih, coba sedikit effort lah. Tuh. Gede banget gorong-gorongnya. Dari depan dulu kita lihat. BMW X5 25D. Ini varian diesel. Diesel itu di BMW selalu menjadi anak tiri. Banyak banget hal-hal yang bagus. Di bensin tidak ada di mobil ini. Contoh, di bensin tuh ada M Sport package. Jadi bumpernya segala macamnya M Sport. Ini enggak. Kalau di M Sport tuh ada wheel arch. Kalau ini kan begini rata ya. Kalau dia kayak nonjol gini. Lebih sporty lah. Terus kalau di M Sport tuh ini tuh gede banget. Kalau ini ketutupan gini nih. Dan ini nggak ada apa-apa, cuma hiasan doang. Dan ini cuma airflow doang di sini nih. Masuk ke belakang sini. Tuh ada airflow udara. Sisanya kayak biasa aja. Fog lamp di sini. Lampu udah laser belum ya? Kayaknya udah deh. Tuh, ada tulisan BMW. Yang mana kalau misalnya lo pecah, ganti lo mesti nyiapin duit sekitar 25 juta. Untuk lampu doang. Banyak sih lampu Cina yang mirip-mirip, cuma ya BMW kayaknya lampu BMW aja. Kidney grillnya lebih besar. Ini setahu gue F15 itu tuh mulai diperkenalkan di publik tuh 2013. Cuma nyampe di Indonesia itu udah mulai dijual di Indonesia. By the way ini CKD ya. CKD Rakit Indonesia. Indonesia itu 2015. Nah 2015 masih pakai mesin N47. Yang mana kita tahu mesin diesel N47 memang lebih irit dibandingkan mesin ini nih. B47. Tapi banyak trouble, terutama timing belt, rantai timing. Itu sering bermasalah. Jadi kalau teman-teman punya BMW diesel dengan kode mesin N47, sangat-sangat wajib untuk rutin cek rantai timingnya. Nah, kita nanti menuju ke jagoannya nih ya, mungkin nggak hari ini atau besok ya. Jagoan BMW, Avon BMW, Fatmawati. Kita tanya-tanya dia. Punya gue 2016, udah mesin B47, tidak seirit N47, tapi lebih powerful. Gue lupa horsepower-nya berapa sih nih? B47 punya horsepower 231, torsinya 500 Nm. Gila, respect. Gue belum lama meminang mobil ini ya. Di jalan tol, anjing, enak banget, enak banget. Kita cek mesinnya yuk. Sudah tidak ada tongkat-tongkat seperti ini, bawaannya udah pakai hidrolik. Tuh, mesin B47 lebih canggih, twin power turbo. Gue nggak begitu paham ya, mesin B47 tuh penyakitnya apa aja. Sekali lagi nanti gue tanyakan sama bengkel andalan kita, Avon, Karunia Jaya Abadi, KJA, dekat patung kuda di Fatmawati. Dia tuh. Nah, B47 ini nih, mesinnya. Wow, lihat tuh, kapnya gede banget itu. Ini mobil panjang banget dan gede banget. Gue kira nggak, kayaknya kalau di foto kan kecil aja. Pas udah beli, gue baru lihat dimensi tuh. Anjing, 1930, 1930, gila. Perbandingan Yaris Cross gue adalah 1790. Tuh, sangat-sangat tidak gang friendly. Tapi nggak apa-apa. Balik lagi ke Eropa cuy. Dan ini dipastikan berfungsi ya. Bukan dummy kayak mobil-mobil lain. Dia pakai wing bar kali ya di sini ya. Untuk crossbar yang jepit gitu tuh. Tuh lebar banget cuy. Coba kalau kita dari sini melangkah 1, 2,
3,5. Langkah kaki jenjang model gue ini. Ban pakai ukuran 255 50 R19. Gorong-gorongnya lebar banget. Pakai 55 masih bisa sangat masuk. 60 juga sebenarnya bisa masuk sih, 60. 55 segini, 60 cuma nggak bisa deh ujungnya. Ujungnya dia melikuk gitu. Nah, ini kayaknya velg bawaannya deh. Ring 19, lebar 9, ET 35. Buat teman-teman yang punya BMW X5 F15 ataupun di atasnya atau segala macam atau di bawahnya gue lupa ya. Pokoknya kan beban ini kan berat banget ya. Berapa ton itu? Pokoknya berat banget ya. Sangat disarankan untuk berhati-hati ganti velg. Karena teman gue punya customer, dia beli velg ori, palangnya tuh kecil-kecil. Ini kan palangnya gede nih, spoke ini, tebal-tebal, gendut-gendut. Dia pakai palang kecil-kecil, dibawa luar kota, nyampe Jakarta retak semua. Dan itu bahaya banget. Karena beban mobil ini sangat berat. Jadi sarankan untuk berhati-hati milih velg yang spoknya lebar-lebar aja, jangan yang tipis-tipis. Apalagi yang KW. Ya, tapi terserah. Untuk keselamatan gue tidak bilang terserah. Wajib pakai yang ori dan spoknya tebal-tebal. Tuh, ya. Temen gua customernya beli ori yang spoknya kecil, retak loh. Retak. Ih, serem. Dan ini belakangnya juga jauh banget. Menurut data fitment pergaulan duniawi, dia kan 9 rata nih. Akan syahdu kalau misalnya 10 depan lebarnya, belakang 11,5. Dengan ET 35, 38. Tapi kalau misalnya mau pakai ban lebar 9 atau 8,5, sebenarnya bisa sih kalau ET-nya tuh kecil. Entah itu belasan atau 20. Masih bisa. Depan masih enak, tapi belakang paling kasih spacer dikit. Ini udah bompal-bompal karet nih. Gue lagi nyari karet ini. Tuh. Banyak banget pengguna X5 F15 di sini juga hancur-hancur nih. Kualitas karet ini tuh jelek banget tuh. Tuh. Jelek banget. Yang bagian sini sisanya aman-aman aja. Belakang lampunya ya syahdu sekali kan. Knalpot 2. Dan knalpot 2 ini adalah knalpot beneran ya, bukan yang dami-damian. Tuh. Ciri khas BMW yang sangat gue suka. Ada 2 bagian. Nih, ciri khas BMW X5. Tuh. Ada 2 bagian. Ini berguna kalau misalnya lu parkirannya sempit, mentok, jadi cuma buka atasnya doang. Dan ini bisa buat duduk-duduk karena didesain buat buat heavy duty. Tidak ada ban serep, sekali lagi karena BMW selalu mengandalkan ban RFT. Ini tahanan nih tuh. Iya, Eropa ya mikirin gini nih. Tuh, mikirin banget tuh, sampai ada hidrolik gitu. Bukan nggak perlu ditahan-tahan. Ini gede-gede banget nih, agak ada toolbox. Gede-gede banget. Tapi bingung juga kalau taruh sepatu di sini, gue bawa barang di sini berat, kalau bisa diangkat. Master Basal tahu punya kompartemen di bawah yang lega kayak gini. Tapi kan ini kepake masih penuh barang ya. Kalau misalnya mau diginiin, sulit. Bukanya gimana? Tuh. Ini power outlet. Ini P3K. Enggak. Ini bisa dibuka kok. Ini dibuka P3K. Ada tonneau cover. Biar menjaga privasi. Suka gue nih X5 nih bagian gini. Lucu banget ya. Sudah power backdoor. Manis sekali guys. Ada sih yang jual body kit M Performance-nya. Kalau nggak salah tuh 35 sampai 50 juta deh. Tapi gue suka gini ya. Lucu lebih simple gitu. Nggak tahu ya kalau BM gue tak terbendungi juga ya beli aja. Tapi sementara nggak beli dulu. Gini aja dulu, buat harian-harian lucu saja ini mah. Menarik nih mobil, sangat-sangat menarik. Gue nggak tahu dia pakai gara CKD apa enggak ya, ini kualitas karetnya tuh jelek banget. Tuh gorong-gorongnya besar banget nih. Gue masih penasaran pakai ban 60 bisa nggak ya? 255 60, 55 sih kayaknya. Lucu sekali. Sekarang kita lihat dalamnya. Nih yang gue kangen dari mobil Eropa adalah tuh pintunya. Berat banget terus gini. Itu yang gue kangen sama mobil Eropa. Lu tahu nggak yang bisa menyerupai kayak gini-gini tuh mobil Cina, surprisingly ya. Beratnya mirip-mirip, ngebrapnya juga mirip-mirip. Mobil Cina nih emang. Nah, nih, gue dapat yang warnanya coklat kayak gini ya, dengan paduan aksen-aksen kayu. Ini buka tutup jos pintu. Di sini spekernya ini ya standar lah.
Oh, ini buat buka bagasi belakang. Klek dicongkel. Nah yang gue suka nih botolnya tuh miring ini coy. Bukan yang diri kita miring. Ternyata kok enakan miring ya. AC juga 2 biji di sini. Tuh. Bisa arah ke sini, ke kepala, atau lagi kemana kalau pengen kakinya ini atau nggak pengen kakinya tuh bisa di setel di sini. Ini pengaturan lampu, ini pengaturan level brightness, ini lampu juga, dan instrumennya masih belum digital, standar sekali. Terus setirnya juga lumayan lengkap lah. Tidak deng, ada 2 yang hilang di sini. Dia ada, dia nggak ada ininya nih apa? Yang ganti gigi di sini. Anjing, lupa gue apa namanya. Itulah pokoknya. Terus ini buat pengaturan muncrat airnya, sen di sini. Karena Eropa pasti di sini. Tuk 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 sebelah kiri untuk sen kiri kanan. Bentuk kuncinya kayak gini. Udah keyless. Dan dieselnya halus. Tutup ya. Cup holder 2 di sini ada laci kecil. Terlihat sekali ini adalah asbak ya guys, karena ada buat matiin rokok di sini. Ternyata mobil 2016 tuh masih ada gini-ginian ya. Sekarang udah nggak ada. Masih memikirkan nasib perokok ya guys. Ada apa ya namanya, pintu ruko nih, rolling door. Ini buat pengaturan head unit di sini, menu media segala macam. Kita lihat head unit yuk. Ini kisi-kisi nih, 12,4 km per liter. Ini kisi-kisi nih. Seirit itu kah? Bisa iya bisa nggak? Ntar lah aku jelasin. Kalau kita menuju ke menu, ada radio, telepon, navigasi, office. Gue kira ada Microsoft Word. Bangsat. Connect drive nih apa nih? Ke internet. Terus vehicle information, efficient dynamic, Eco Pro Tips. Suka ada yang muncul kalau di sini ada muncul masalah pasti ketahuan nih, kayak misalnya air wiper berkurang, bensin mau habis, trip komputer, distance gue nih selama ini 400 karena gue udah ke puncak ke apa kemarin. Vehicle status tidak ada masalah. Flat tire monitor gue nggak pakai nanti. Nah kalau nggak pakai flat tire monitor suka muncul nih, gedek banget emang. Service requirement, udah belum bisa service history itu lengkap tuh cuy. Tuh 2024 terakhir loh. Sialan juga loh, kan 2025 hampir setahun. Cek kontrol tapi tidak ada masalah. Door open tuh ketahuan, pintu kebuka, cek kontrol. Ini seperti buah si malakama ya. Satu sisi dia sangat membantu kita, tapi satu sisi ngeribetin, banyak sensor yang kalau kotor di kita itu nimbul padahal nggak ada apa-apa. X-Drive status, ini X-Drive ya, 4x4 tuh. Jadi kalau lagi mau off-road nih ada ginian ini. Banyak cuy, stabil ya. Aksennya di sini kayu-kayu. Sudah pasti semua kulit, tidak plastik, karena ini mobil premium dan ini bisa dibikin 2 lacinya. Ini lucu deh. Ada cradle buat telepon. Dia kayaknya ada telepon. Nah ini bangsat juga nih. Ini dapat gak nih telepon nih? Biasanya kalau orang-orang dapat dijual lagi nih telepon ini. Teleponnya doang karena mahal. Terus saya teleponnya ceklek. Tuh ini cradle-nya ada soalnya tuh. Sebenarnya sih bisa dibuka cradle kalau nggak mau dipakai. Cuma kayak BMW aja, Eropa aja gitu di sini. Ada power outlet di dalam, ngecas. Dan ini apa ini? Ventilasi apa ini? Hawa ya, biar adem, gitu kali ya. Ini buat receh, kayaknya ya. Soalnya apaan kecil gini nih kalau bukan receh ini mah. Di sini ada mode sport, comfort. Ini parkingnya bisa dinyalain, matiin. Ini yang buat nurunan tuh, nahan. Nah ini yang buat kalau jalan-jalan yang apa sih namanya bangsat. Lu cek YouTube orang dah, dia tahu. Nah ini buat parking brake. Nih auto hold. Jadi kalau misalnya lagi macet tuh nahan sendiri. Digas, hilang. Nah ini khas dari BMW joysticknya. Ini buat parkir. Ini buat apa ya ini? Tulisannya apa sih ini? Unlock. Unlock. Mesti pakai unlock dulu kalau mau. Nah, ini AC ya standar BMW ya, kayak gini lah, biasa aja. Ini ada CD, musik ini, channel-channelnya nih, ini mode segala macam. Ini pengen gue ganti nih. Tidak ada Apple CarPlay, tidak ada kamera mundur, yang ada cuma sensor doang. Kalau mundur bakal gue ganti. Ada 2 cara, adalah dengan memasang modul tapi ininya bawaan. Harganya 5-6 juta modulnya, atau ganti head unit sekalian.
Pakai yang Android harganya 10 jutaan. Kayaknya gue pakai yang head unit aja deh, biar lebih gampang. Tidak menjelimet seperti ini. Bangkunya kiri kanan elektrik. Rebahnya juga elektrik, maju mundur elektrik. Oh, ini apa nih? Oh, ini buat push start stop button, bisa dimatiin nih. Ini lumayan ganggu sih. Niatnya buat ngiritin bensin. Jadi kalau misalnya kita lagi macet, pencet rem, mesin mati semua, kita angkat rem, mesin nyala. Kenapa gue bilang agak ribet? Karena kita sering ketemu kayak gitu. Mungkin kalau di Eropa jarang-jarang ya macet lah. Kita macet mulu. Jadi nyala mati mesin tuh, aduh ganggu gue. Dengan matiin aja. Tapi dimatiinnya itu nggak bisa permanen. Jadi kalau misalnya lu matiin mesin, nyalain lagi, ya lu lagi nyampe nih, parkir, terus lu mau ngidupin mobil lagi, mesti di setel ulang. Mau ribet nih, memang. Oh, wih, ini lucu deh. Naik turun, mobil elektrik, teleskopik juga maju mundur, naik turun. Lucu. Jadi nggak ceklek, bedak. Udah nggak gitu. Gede banget nih bangku, enak banget. Buat tidur enak. Dan ini sunroof, ini lampu, sunroof, dan ini papan ya. Papan apa sih? Pokoknya keras dah. Bukan yang kain doang. Justru kan panas banget kalau kain tuh. Ini gede. Oh, gede tuh buka itu. Oh. Bisa lagi. Tuh. Oh. Gede banget ini. 2 orang bisa keluar di badan. Kampanye presiden ntar nih. Ini presidennya, wakil presiden di sini. Nih, satu fitur yang menurut gue biasa aja bagi orang-orang, tapi bagi gue perlu nih, handle. Kalau gue nyetir, gue nggak tahu suka gini gue. Gini kan orang gini kayak, nggak, kalau gini kayak slow gitu kalau lagi macet. Ini udah nggak ada nih. Handle di sisi supir udah nggak ada. Oh, ini ada Twitter juga di sini. Itu juga. Situ juga ada. Tuh. Nah, ini gue kasih bantal leher gue lagi sakit. Kalau kita menuju ke tengah. Nah, ini yang menurut gue salah satu yang aneh nih. Joknya ambles banget. Lantainya tinggi. Plus jok ambles jadi tuh nukik banget. Tinggi gue 180. Pala nyaman, leher nyaman, segala macam nyaman. Cuma kaki nggak nyaman tuh. Dan ini nggak bisa molos ke tengah banget. Jadi begini doang nih. X5 kalau di belakang jangan dah, kalau badan lu tinggi. Kayak jok baris ketiga gitu. Posisi gini nih jok baris ketiga nih nukiknya nih. Nih, tuh. Bahkan Yaris Cross gua aja nggak begini. Aneh nih mobil nih. Tinggi banget lantainya. Nih AC ada di sini, ini buat taruh handphone kali ya. Ada karetnya juga. Ini juga buat handphone juga. Lebih dalam nih. Ini power outlet. Tuh ini lebih dalam, ini nggak dalam. Terus ininya bukan kain ya, bahan keras gitu. Terus ada, nih. Jatuh-jatuh juga. Gua kira cup holder 2 biji. Dan ini bisa diratain. Coba bisa diratain nggak? Tidak rata dan ada got di sini nih. Ya tapi kalau untuk bawa orang yang panjang sih lumayan lah. Ada cup holder juga, ada speaker segala macam. Yang gue suka nih ada gini nih. Tuh, sunshade atau ya bilangnya sunshade. Untuk privasi kalau di belakang lagi macet-macet, pengen ngerokok, asbak taruh sini, sunroof buka, ngerokok, privasi, tapi tidak mengganggu pengendara lain, ya kan? Ultimate smoker, sunshade, sunroof, asbak. Gue suka nih. Coba depan kayak gini juga ya, lucu juga tuh. Depan udah, ini udah. Sisanya lu lihat YouTube orang lain ya. Kalau ada yang kurang-kurang, udah males juga gue. Intinya enak lah nih mobil. Cuma tengahnya nggak enak kayak tuh. Buat yang tinggi sih kayak agak kurang ya gini. Aneh nih bang. Gue nggak tahu kenapa padahal bule-bule Jerman kan tinggi-tinggi. Lo nyiptain kayak gini tuh gimana sih BMW X5? Warga lu tinggi-tinggi, jangkung-jangkung itu. Banyak kan bule Jerman tinggi-tinggi. Kayak gimana ya? Dia nggak ngeliat Ozil kali. Ozil kan tinggi tuh. Mesut Ozil tinggi. Lewandowski bukan Jerman. Muller Jerman bukan ya? Oh, siapa sih main bola Jerman? Lupa gua. Oh gitulah. Intinya warga tinggi-tinggi nih. Kenapa dia nggak nyiptain yang nyaman buat warganya gitu?
Indonesia aja segini nggak nyaman, gimana warga Jerman? Kayak di demo mau warga Jerman nih karena belakangnya nggak enak. Tapi gue nggak tahu ya kalau X5 yang sekarang ya, yang seri G ya, ini kan seri F nih. Apakah udah perbaikan apa belum Pak? Apa masih kayak gini? Ya pokoknya gitulah. Sekarang kita cek, mencoba test drive di jalan. Nanti gue kasih tahu BBM-nya berapa. Apakah sedahsyat itu iritnya? Ya begitu saja teman-teman. Kalau misalnya yang kurang-kurang silakan lihat YouTube orang lain. Karena kita orangnya agak mageran nih. Ya kayaknya segini aja cukup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Farel pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Aduh, gimana sih? Oh, pakai ini nih. Ah udah, males cuy.